Baik, mohon maaf tadi terhenti karena maksimal 15 menit. Ini langsung ke part 2 ya. Saya ulangi. Simpulannya adalah di sini kode dan kodar biasa disebut dengan satu kata takdir. Baru manusia menganggap bahwa takdir itu adalah ada takdir baik dan buruk. Tapi pada dasarnya semua takdir itu baik. Karena keburukan tidak pernah dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menisbatkan sebuah keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu Allah, kehendaknya, catatannya, dan penciptaannya itu semua adalah kebijaksanaan, keadilan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu semua pasti ada hikmahnya dan itu semua adalah kehendak Allah. Kita tinggal bertawakal, kita tinggal mengimani setiap apa yang terjadi pada diri kita, takdir kita itu tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Dalilnya adalah di Quran surat Yunus ayat 44. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Itu dalilnya. Kemudian selanjutnya dalil-dalil tentang qada dan qadar. Dalilnya ada dua, ada dalil Al-Qur'an, dan ada dalil hadis. Bisa kalian baca sendiri ya. Di sini ada Quran surat Al-Qamar ayat 49, Al-Hadid ayat 22, ada Al-Isra ayat 13, ada At-Taghabun ayat 11, yang di semuanya ini adalah yang menceritakan tentang kehendak Allah, keinginan Allah, kuasa Allah terhadap takdir, terhadap qada dan qadar setiap manusia dan makhluknya, setiap makhluknya. Kemudian yang kedua dalil sunnah, hadis Rasul, karena Rasul juga di sini menceritakan, bisa dibaca sendiri ya. Yang di situ diceritakan bahwa asal mula terjadinya manusia hari demi hari, kemudian sepotong daging, kemudian ditiupkan oleh malaikat nyawa dan lain sebagainya langsung. Itu adalah bentuk kode dan kodar yang telah Allah tetapkan dalam diri manusia. Ini dalilnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain juga sama, Bukhari dan Muslim. Di sini intinya sama, yaitu tentang 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian malaikat menuliskan, meniupkan ruh dan menuliskan ketentuan dalam dirinya, rizkinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, secara atau bahagia. Itu. Dari kesimpulan hadis di atas dapat diketahui bahwa nasib manusia telah ditentukan qada dan qadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum ia dilahirkan. Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam menunggu nasib tanpa berusaha dan ikhtiar. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Itu ya. Memang di sini sudah ditentukan. Tapi yang namanya ikhtiar tetap, karena kita harus tetap berpositive thinking kepada Allah, kepada diri kita sendiri, kepada lingkungan kita sendiri untuk tetap ikhtiar berusaha, karena setiap keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Kemudian nomor 3, kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Kita diwajibkan beriman kepada qada dan qadar karena ini adalah salah satu rukun iman, ya. Rukun iman itu adalah 6 rukun yang harus kita jalani, yang harus kita imani, yang harus kita percayai. Kalau ada salah satu saja tidak kamu ikuti atau tidak kamu imani, maka kamu musyrik, maka kamu murtad, kamu keluar dari Islam. Makanya diwajibkan kepada kalian semua, wahai orang muslim, untuk beriman kepada qada dan qadar. Ya. Ini bisa dibaca sendiri, singkat padat jelas. Tapi kalau ada yang ditanyakan dari kalimat-kalimat ini bisa ditulis di chat, di Teams, conversation, terserah kalian di Microsoft Teams. Kemudian yang keempat, ada 2 macam takdir. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia.
Misalnya seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian, untuk mencapai cita-citanya itu ia belajar dengan tekun. Akhirnya apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi insinyur pertanian. Nah, ini berarti takdir mu'alaq adalah takdir yang bisa dirubah. Yang kaitannya adalah kausalitas atau sebab akibat. Ketika dia rajin maka dia akan menjadi pintar, ketika dia rajin menabung maka dia akan menjadi kaya. Itu adalah sebab akibat yang tentunya menjadi sebuah sunatullah, di mana orang yang belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah dia akan menjadi sukses tentang apa yang dia cita-citakan itu. Ya. Allah tidak akan mengubah suatu kaum itu sendiri yang ingin berubah. Ini ada dalilnya surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Yang kedua, takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi atau tidak dapat dirubah oleh manusia. Misalnya ada seorang yang dilahirkan dengan mata sipit, kulit hitam, kulit putih, dan lain sebagainya. Itu adalah takdir yang tidak bisa ditawar. Meskipun sekarang ada operasi plastik, ada transgender, dan lain sebagainya, tetap itu tidak bisa merubah diri kalian sejatinya seperti apa, ya. Contoh misalkan yang tadinya kurang begitu cantik misalkan ya, dioperasi plastik menjadi cantik. Apakah kemudian nanti anaknya menurun mukanya cantik seperti yang telah operasi? Tidak. Tetap mengikuti gen, mengikuti wajah orang tuanya yang sebelum dioperasi. Itu adalah tidak bisa dirubah ya. Kemudian ini adalah kaitan antara qada dan qadar dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ini adalah sebenarnya sebuah urutan ya. Sebuah urutan di mana ketika kalian ingin mengimani, ingin berusaha yakin terhadap qada dan qadar. Ada 3 rumusnya. Optimis, ikhtiar, tawakal. Kalau saya bisa nambahi, itu ada optimis, ada ikhtiar, ada doa, ada tawakal. Ya, ada doa setelah ikhtiar. Kita lihat di sini. Langsung saja. Saya jelaskan tentang optimis. Ya. Optimis itu saya coba ceritakan saja untuk lebih mudah. Pada suatu hari seseorang lulus SMA. Lulus SMA, kelas 12 lulus SMA. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah 1. Optimis. Optimis kepada diri sendiri dan kepada takdir Allah yang terbaik. Itu. Misalkan dia bercita-cita ingin masuk kuliah kedokteran di UNER misalkan. Sikap yang pertama diluncurkan adalah optimis. Optimis, yakin, percaya diri bahwa Allah akan menakdirkan kamu untuk kuliah di kedokteran. Itu. Sikap yang harus diterapkan adalah optimis. Karena optimis ini akan memberikan hawa positif kepada diri kita, akan memberikan motivasi kepada diri kita untuk yakin bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah pasti baik. Itu pertama, optimis. Setelah optimis, jangan hanya optimis, tapi lakukanlah keoptimisan itu, lakukanlah motivasi itu dengan ikhtiar atau usaha. Dengan cara apa? Seperti yang saya contohkan tadi, ikhtiar. Kamu mendaftar, kamu ke sekolah, minta surat keterangan, minta apa, minta rapot, kemudian daftar SNMPTN. Setelah SNMPTN, nanti ada
UTBK, SBMPTN juga diikuti. Tidak cukup satu, misalkan yang penting kedokteran, tidak cukup satu UNER saja. Kamu juga mendaftar di UI nanti, kamu bisa juga cari-cari informasi di universitas besar lain. Intinya ikhtiar. Ikhtiar ini adalah dengan cara mendaftar. Selain mendaftar juga belajar. Belajar sebelum UTBK, belajar sebelum tes-tes yang lain, tes mandiri atau lain sebagainya, itu adalah bentuk ikhtiar. Itu contohnya. Setelah ikhtiar, setelah berusaha, nah ini betul kan, ada doa. Kita berdoa. Tidak mungkin kita hanya berusaha, tapi kita lupa bahwa kita punya kekuatan lain, yaitu berdoa. Langkah selanjutnya adalah doa. Doa. Seperti yang sering Pak Yai dauhkan, doa. Sholat malam, sholat hajat 12 rakaat, 6 kali salam, itu doa. Jangan lupa setelah ikhtiar doa, karena doa ini adalah bentuk tindak lanjut kita setelah ikhtiar, bentuk bahwa kita ini tidak punya kekuatan, daya dan upaya kecuali Allah yang menentukan. Makanya kita usahakan dengan berdoa. Setelah optimis, setelah ikhtiar, setelah doa, jangan lupa untuk tawakal. Tawakal ini adalah berserah diri. Pertama di sini mungkin kalian berdoa, ya Allah semoga saya diterima, semoga hasilnya baik, semoga saya diterima di fakultas yang diinginkan, semoga saya bisa masuk kuliah di perguruan tinggi negeri, itu doa. Setelah berdoa, kita serahkan semuanya kepada Allah dengan cara tawakal. Allah itu Al-Wakil, Maha mewakili. Ketika kita percaya bahwa Allah Al-Wakil, maka kita tawakal. Karena kita yakin bahwa segala sesuatu kita serahkan kepada Allah, pasti Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Allah akan mengurusinya dengan sempurna. Kita tawakal, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tawakal, ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu. Aku sudah optimis. Alhamdulillah aku insya Allah optimis, aku percaya diri, kemudian aku sudah berusaha, aku sudah ikhtiar ya Allah. Kemudian aku berdoa setiap malam, aku berdoa terus. Dan kemudian yang terakhir ini ya Allah, kami bertawakal. Kami menyerahkan segala apa yang menjadi takdir kami kepadamu. Ini tawakal. Itu adalah bentuk atau cara kita untuk mengimani kepada qada dan qadar. Ya. Sampai sini adalah pembelajaran kita. Bisa kalian lihat di sini sebuah kesimpulan. Ada poin-poin penting tentang hikmah kita beriman kepada qada dan qadar. Dengan harapan setelah kalian pelajari ini, setelah kalian baca, setelah kalian perhatikan, maka ada 6 poin yang harus sekiranya menjadi sesuatu yang terpatri dalam diri kalian. Pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah, dari ketentuan Allah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-cita. Tidak putus asa, tetap optimis. Tidak boleh berkata tidak bisa, jangan pernah putus asa. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Nah, usaha dan doa tidak bisa dipisahkan. Sama-sama pentingnya. Ya, itu. Yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Optimisme dalam menatap masa depan. Selalu optimis, selalu yakin, selalu berprasangka baik terhadap masa depan yang tentu akan lebih baik ketika kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Banyak para ahli ya,
ketika menemukan sebuah teori, ketika menemukan itu 1000 kali gagal